Serangan Iran terhadap Israel pada Sabtu 13 April malam mengundang perhatian seluruh dunia termasuk Pakistan. Menteri Pertahanan Pakistan Muhammad Asif mengatakan bahwa Iran berhak membela diri melawan Israel. Menurut Asif, serangan Iran terhadap Israel bersifat defensif dan proporsional. Serangan ini merupakan balasan atas pengeboman gedung konsulat Iran di Suriah pada awal April 2024. Asif menggambarkan pengeboman tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Pasalnya, selain melanggar kedaulatan Suriah, Israel juga membunuh para pejabat Iran termasuk dua jenderal. Melihat situasi yang semakin kacau ini, Asif menyuarakan keprihatinannya. Ia khawatir konflik antara Iran dan Israel dapat meluas ke negara-negara lain seperti Pakistan. Asif pun memperingatkan negara-negara yang mendukung Israel untuk menahan diri agar tidak terjebak konflik. Sebagai informasi, Pakistan adalah negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Negara ini juga enggan mengakui Israel sebagai sebuah negara berdaulat. Badan Energi Atom Internasional membantah tuduhan Israel bahwa Iran sebentar lagi akan punya senjata nuklir. Selama badan tersebut melakukan pengawasan, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Iran memiliki program senjata nuklir aktif. Kepala Badan Energi Atom Internasional, Rafael Grossi menjelaskan, Iran memang memiliki uranium yang diperkaya dalam jumlah banyak. Namun bukan berarti hal itu sama dengan memiliki senjata nuklir. Sebelumnya, Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, mengutuk serangan Iran ke negaranya pada Sabtu 13 April malam. Dalam sidang Dewan Keamanan PBB, ia menuduh Iran segera memiliki senjata nuklir beberapa minggu lagi. Erdan lantas meminta Badan Energi Atom Internasional untuk mempertimbangkan apa yang terjadi jika Iran meluncurkan bom nuklir ke Israel. Tuduhan ini rupanya langsung dibantah oleh Kepala Badan Energi Atom Internasional, Rafael Grossi. Ia menyebut pernyataan Gilad Erdan soal senjata nuklir Iran tidak berdasar. Selama ini, Badan Energi Atom Internasional yang dinaungi PBB telah melakukan inspeksi terhadap fasilitas nuklir Iran. Hasilnya memang ditemukan jejak uranium yang diperkaya tinggi di negara tersebut. Namun dibutuhkan waktu yang lama untuk menjadikan uranium sebagai bom atom. Iran sendiri juga telah membantah klaim dari Barat sedang mengembangkan senjata nuklir. Aktivitas di Kedutaan Besar Iran di Jakarta berlangsung normal pasca negara tersebut menyerang Israel pada Sabtu 13 April lalu. Namun sejumlah polisi tampak berjaga di luar gedung kedutaan. Pantauan Tribunnews pada Rabu siang, ada 3 personel yang berjaga di depan gerbang. Mereka berasal dari Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Metro Jaya. Setiap pengunjung yang datang, baik itu warga asing maupun kurir, ditanya dan diperiksa polisi. Pejabat diplomasi publik Kedutaan Besar Iran, Ali Pahlevani mengaku sangat percaya dengan keamanan di Indonesia. Oleh karena itu, tidak ada kebijakan khusus terkait pengetatan keamanan di kantor tersebut. Ali juga mengatakan kegiatan rutin di kantor tersebut berlangsung normal seperti biasa. Selain itu, juga tidak ada kebijakan pembatasan terkait pengurusan visa. Sebelumnya, Iran menjadi sorotan setelah meluncurkan operasi True Promise ke Israel akhir pekan lalu. Operasi ini melibatkan lebih dari 300 senjata, termasuk drone, rudal balistik, hingga rudal jelajah. Alasan Iran menyerang Israel yakni untuk membela diri atas pengeboman di Suriah yang menewaskan jenderalnya. Di tengah memanasnya hubungan dengan Israel, Iran semakin gencar memperlihatkan kekuatan militernya. Hari ini Rabu 17 April, negara tersebut menggelar parade militer yang melibatkan tentara dan persenjataan canggih. Dilansir Al Arabiya, senjata yang dipamerkan termasuk drone dan rudal balistik jarak jauh. Di antaranya sejumlah versi drone Ababil, Arash, dan Muhajir, serta rudal balistik jarak menengah Desvul dan sistem rudal pertahanan udara S-300. Dalam parade tersebut, Komandan Angkatan Udara Iran Hamid Fahedi memberikan pidato. Ia memperingatkan musuh-musuh termasuk Israel agar tidak melakukan kesalahan strategis. Sementara itu, Presiden Iran Ebrahim Raisi juga menegaskan kembali komitmennya dalam melindungi negara. Ia menuturkan sekecil apapun agresi yang dilakukan Israel, pasti akan dibalas dengan lebih dahsyat.
Sebelumnya, Iran meluncurkan lebih dari 300 drone dan rudal ke Israel pada Sabtu 13 April malam. Operasi yang diberi nama True Promise ini merupakan balasan atas pengeboman di Suriah yang menewaskan jenderal Iran. Iran beranggapan negaranya berhak membela diri atas pengeboman tersebut, sebagaimana Pasal 51 Piagam PBB. Download Tribun X sekarang. Militer Iran kini dalam mode siaga tinggi setelah Israel menyatakan akan melakukan serangan balik. Padahal Israel sudah diperingatkan agar tidak membalas karena dapat memicu eskalasi. Panglima Militer Iran Mayor Jenderal Abdul Rahim Musavi menghadiri parade militer di Teheran hari ini Rabu 17 April. Dalam pidatonya, ia mengatakan bahwa pasukan keamanan dalam keadaan siaga tinggi. Menurut Musavi, parade militer yang digelar hari ini hanya memperlihatkan sebagian kecil dari kemampuan Iran. Di antara senjata yang dipamerkan seperti drone Ababil, rudal balistik jarak menengah Desful, dan sistem pertahanan udara S-300. Musavi mengatakan senjata mematikan yang dimiliki Iran memang sengaja tidak diikutkan parade. Namun senjata itu akan langsung dikerahkan jika serangan balik Israel benar-benar terjadi. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa negaranya akan membalas serangan drone dan rudal Iran secara bijak, bukan emosional. Tidak jelas kapan pembalasan itu akan datang dan bagaimana Israel menyerang. Namun, sejumlah negara telah melarang Israel untuk menyerang balik Iran, termasuk Amerika Serikat. Parade militer yang digelar Iran hari ini, Rabu 17 April, hanya memperlihatkan sebagian kecil senjata. Menurut Jenderal Abdul Rahim Musavi, senjata mematikan sengaja disimpan dan baru akan dikerahkan jika Israel melakukan serangan balik. Hal ini sesuai dengan sumpah Iran yang akan merespons lebih kuat jika Israel berani macam-macam. Dalam pidatonya, Jenderal Musavi menyebut pasukan keamanan kini dalam mode siaga tinggi. Ratusan tentara berbaris mengawal senjata-senjata Iran yang dipamerkan selama parade. Di antara senjata yang diarak seperti drone Ababil, rudal balistik jarak menengah Desful, dan sistem pertahanan udara S-300. Menurut Jenderal Musavi, deretan senjata itu hanya memperlihatkan sebagian kecil kemampuan Iran. Ada senjata yang disebut lebih mematikan, namun sengaja tidak diikutkan parade. Musavi mengatakan senjata itu baru akan dikerahkan jika Israel benar-benar melakukan serangan balik. Sebelumnya, Israel menyatakan keinginannya untuk menyerang balik Iran atas peluncuran 300 drone dan rudal pada Sabtu 13 April lalu. Tidak jelas kapan serangan itu akan terjadi dan bagaimana melakukannya. Namun Israel telah dilarang sekutunya karena khawatir konflik menjadi semakin meluas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.